Ya, selamat malam. Kembali berjumpa dengan Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK SMP. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal ujian ya. Nah, kali ini kita akan bicarakan tentang dua soal, yaitu mengenai logika matematika. Nah, anak-anak sekalian dimanapun berada, tetap semangat meski masih dalam keadaan pandemi dan tetap jaga protokol kesehatan. Seperti apa soalnya? Namun sebelum kita lanjut, mohon kiranya yang berkunjung di sini, siapapun, kami harapkan untuk memberikan subscribe ya, dan juga like atau juga komen. Ya, mari kita lihat soalnya. Ya, ini soalnya nomor 18 dan 19. Nomor 18 ditanyakan konvers dari pernyataan jika setiap siswa rajin belajar, maka semua siswa lulus ujian. Ditanyakan konversnya. Konvers dari apa? Yaitu ini adalah suatu pernyataan yang namanya implikasi. Ya. Implikasi. Jika setiap siswa rajin belajar, maka semua siswa lulus ujian. Ya, baik. Untuk membicarakan hal ini kita punya alat. Ingat nggak alatnya kira-kira? Nah, tentang konvers, ada invers, barangkali masih ingat ya, dan juga ada kontraposisi ya. Nah, ini bisa dipakai untuk mengerjakan ini. Jadi alatnya ini sekalian untuk mengingatkan ya. Sebenarnya saya tuliskan ini alatnya adalah cuma satu nih pakai ya, tapi nggak apa-apa, kalian harus ingat, yaitu tentang implikasi. Implikasi adalah suatu pernyataan ya, jika maka. Nih, alatnya nih apa? Implikasi. Implikasi yaitu apa? Disimpulkan jika P maka Q. Nah, jadi ini dibaca jika P maka Q. Ini adalah suatu implikasi. Dibaca ya, jika P maka Q. Wah, tulisannya agak susah nih, agak licin ya. Tapi saya coba untuk perbaiki supaya bisa dibaca. Nah, jika P maka Q. Saya tulis pakai huruf merah biar jelas ya. Jika P maka Q. Nah, ada lagi yang disebut dengan invers ya. Jadi invers dari pernyataan ini, ada invers dari jika P maka Q. Ya, ini adalah ekuivalen dengan jika bukan P maka bukan Q. Ini adalah invers. Nah, kalau konvers dari jika P maka Q itu adalah posisinya dibalik nih ya. Jadi jika Q maka P. Ya, ini adalah konvers. Kemudian ada kontraposisi. Ya, kontraposisi dari jika P maka Q. Jika P maka Q adalah apa? Adalah konversnya dari inverse. Jadi ini
adalah ekuivalen dengan jika bukan Q maka bukan P. Nah ini kontraposisinya dari jika P maka Q. Nah dari alat ini mana yang kita pakai adalah tentang apa tadi, tentang kontraposisi. Nah ini yang kita pakai, ini yang kita pakai. Nah dari pernyataan itu kalau begitu mana P nya mana Q nya. Ya kita lihat dari pernyataan ini, jika P maka Q. Ya P nya yang mana? Nah tentu yang di depan ya, bagian di depan ini. Jika setiap siswa rajin belajar, ini adalah P nya gitu ya, maka semua siswa lulus ujian, ini adalah Q nya. Nah, jadi kalau konvers tadi bagaimana? Konvers itu dibalik ya, posisinya dibalik. Jika P maka Q. Kalau konversnya adalah konvers, jadi dari jika P maka Q adalah apa? Adalah jika Q maka P. Jadi kalau begitu, kalau kita sudah tahu mana P mana Q nya, ya ini tadi adalah P Q nya ya. Jika P maka Q, maka konversnya adalah jika Q maka P. Nah, jika setiap siswa rajin belajar adalah P, maka semua siswa lulus ujian adalah Q. Konversnya adalah jika Q maka P. Berarti apa? Jika semua siswa lulus ujian, ya kan, maka setiap siswa rajin belajar. Jadi mana itu? Adalah yang mana yang memenuhi syarat itu? A kah? B kah? Atau C? Nah, atau D? Atau malah E ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jika setiap siswa lulus ujian, ya ini di depan ya. Nah, ini lihat nih di bagian C ya. Nah, jika setiap siswa lulus ujian, maka semua siswa rajin belajar. Jadi jawabannya adalah yang C ya, itu. Nih, ini adalah Q. Nah, kemudian ini adalah semua siswa lulus ujian. Sama nggak semua siswa dengan setiap siswa? Sama ya, kalau setiap itu kan berarti tanpa kecuali ya kan gitu. Nah semua juga di situ dibalik ya, ada semua siswa. Kalau kita lihat pernyataan awalnya, semua siswa Q-nya ya, semua siswa lulus ujian. Nah di sini dibalik, jadi setiap siswa lulus ujian berarti apa? Ya semua juga, semua siswa lulus ujian. Maka semua siswa rajin belajar, maka setiap siswa rajin belajar ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke ya, gitu. Oke, kemudian yang nomor 19, negasi dari pernyataan jika setiap warga sekolah sudah vaksin, maka sekolah menyelenggarakan KPM tatap muka. Ini yang ditanyakan adalah negasi. Nah, alatnya apa? Nah, oke, kita lihat alatnya di sebelah sini aja ya. Oke, alat yang kita pakai ya, negasi dari pernyataan. Ini alat belum saya tuliskan ya, atau sudah? Oh belum ya, baik. Jadi ada alatnya untuk yang nomor 19 adalah negasi dari jika P maka Q.
itu adalah ekuivalen dengan P dan bukan Q ya. Ingat-ingat ini pada P dan bukan Q ya. Jadi negasi dari pernyataan jika P maka Q adalah ekuivalen dengan P dan bukan Q. Jadi negasi itu menyatakan apa? Ingkaran ya, ingkaran. Seperti tadi, kalau ingkaran dari semua, kalau semua itu semua, pernyataan semua itu titik-titik itu adalah ekuivalen dengan apa? Setiap ya, setiap apa misalnya apa, setiap sesuatu ya, katakan ini semua siswa ya, nih setiap siswa ya gitu, semua sama saja dengan setiap, itu ekuivalen. Kemudian ingkarannya, ingkaran dari pernyataan semua, pernyataan semua berarti apa? Tidak semua ya, tidak semua. Nah, kalau tidak semua berarti ada yang tidak ya, ini ada yang tidak, ada yang tidak gitu. Oke ya, ada yang tidak, atau beberapa, ada beberapa yang tidak, itu ya, itu ingkarannya. Nah sekarang kalau kita lihat, kalau mengacu pada rumus ini, kalian bisa menentukan mana dari kalimat itu yang menyatakan memenuhi syarat sebagai ingkaran dari implikasi jika P maka Q ini. Kita lihat. Kita lihat. Jika setiap warga sekolah sudah vaksin, berarti ini P-nya ya. Ini adalah P-nya. Ya. Ini P-nya. Kemudian ini adalah apa? Maka setiap sekolah menyelenggarakan KBM. Tuh ya, nih. Ini adalah Q-nya. Nah, sekarang tadi apa? Ingkaran dari apa tadi? Di sebelah kita tulis ingkaran dari pernyataan jika P maka Q adalah ekuivalen dengan apa? P dan bukan Q. Nah, kita lihat mana yang menyatakan itu. Ini di sini tidak ada kata-kata jika ya, berarti kita melihat. Lihat A misalnya, ada warga sekolah tidak vaksin atau sekolah menyelenggarakan KPN tatap muka, tidak ya, bukan itu. Ada warga sekolah tidak vaksin dan sekolah menyelenggarakan KPN tatap muka, ya bukan ya kan. Nah C-nya kita lihat, semua warga sekolah vaksin, P ya ini ya, nah, cocok ya Pak Ma. Dan sekolah tidak menyelenggarakan KPM tatap muka, itu sebagai ingkaran dari apa? Dari pernyataan sekolah menyelenggarakan KPM tatap muka ya, yang C-nya ini tadi tidak, nah ini ada kata-kata tidak ini. Nah ya kan, berarti ini adalah menunjukkan apa? Ini adalah menunjukkan bukan atau Q atau tidak Q. Gitu ya. Kalau ini yang depan ini adalah apa? Semua warga sekolah vaksin ya. Ini adalah apa? Adalah P-nya. Oke ya, gitu ya. Baik. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini tentang apa? Tentang tentang logika ya, tentang logika. Baik, nah, saya berpesan untuk mengingat-ingat ya, ini tentang apa? Ini kadang-kadang anak-anak juga banyak bingung nih. Semua ya, semua itu sama dengan setiap ya. Setiap kan tanpa kecuali. Oh, tanpa kecuali berarti semua. Nah, negasinya dari semua ya tidak semua. Gitu ya. Kalau tidak semua berarti ada yang tidak. Nah,
gitu ya. Nah itu baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi nanti untuk soal berikutnya ya. Oke.